kumpulkan kula ya Allah dengan siapa mohon maaf. Khususnya singkati Rabi manin ya Allah jenengan kumpulkan kula ya Allah dengan mbok rondo tangga kula ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima biqadri 'azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu jamaah Masjid Nurul Iman, alhamdulillah sedaya ingkang sangat dalem mulyakaken saderengipun dalem menghaturkan taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alana wa iyyakum minal aidin wal faizin wa antum kulla amin bi khair. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446. Para bapak, para ibu, pilih wonten khilaf salah saking kula sebagai pemateri di Masjid Nurul Iman iki napa malih pangapunten dalam tasih enom lagi untuk ukuran ustaz mboten sik enom kula niki. Pilih wonten atur ingkang kirang prayogi, ingkang kirang napa ingkang boten berkenan wonten manah panjenengan sami. Bahasa Indonesia saja. Oh nggih. Surabaya ini bukan di Kediri. Bukan di Madiun. Siap, Mbak, siap. Ada orang Aceh, orang Madura. Imamnya orang Aceh. Kebetulan saya juga orang Madura, Pak. Gila ras. Kadang karena sudah kadung kulino nih sudah kadung biasa. Tadi malam di mana Rungkut Mapan kemudian. Jadi karena jamaahnya kan bukan hanya orang Jawa, ada yang di luar Jawa, yang ceramah juga orang luar Jawa. Orang Madura. Insyaallah. Bapak Ibu, sekali lagi mungkin ada yang kurang berkenan, mohon maaf, nyuwun pangapunten saageng-agengipun. Alhamdulillahirabbil alamin, sesuai agenda kita setiap pekan keempat dalam setiap bulan kita ngaji kitab Wasiyatul Mustafa, wasiat-wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa tumatang atau kepada Imam Ali karramallahu wajhah al-Murtada. Kelerasan injang menika wasiatipun Rasulullah. Bahasa Indonesia Nggih. di sini di Surabaya Pak Diki. Penduduknya banyak orang luar. Nggih. Masya Allah, Masya Allah.
Nggih, siap Bapak, siap. Dalam mohon maaf. Lisannya sudah kulino, Pak. Sudah kulino. Jadi bukan karena apa-apa, tapi karena sudah kulino. Ya nopo kulino. Oh, saya ini orang Madura, Pak. Masya Allah. Kita bahasa Arab saja ya. Masya Allah. Ya Aliyu, man qara'a surat al-Hashr kulla laylatin kafa syarrad dunya wal akhirah. Hai Ali, siapa yang membaca surat Al-Hashr, mohon maaf, kebetulan saya secara pribadi tidak biasa membaca ini. Tidak biasa membaca. Biasanya baca surat Yasin gitu. Baca surat Al-Waqi'ah. Juga biasanya baca surat Al-Mulk Tabarak. Karena memang seperti yang disampaikan bulan sebelumnya, surat Yasin itu satu di antara fadilahnya dapat menghapus dosa-dosa. Lalu surat Al-Waqi'ah itu Allah akan jauhkan dari kesulitan. Lalu Al-Mulk itu Allah akan selamatkan dari azab kubur. Jadi tidak banyak orang yang biasa membaca surat Al-Hashr di masjid-masjid, di musala jarang. Padahal secara keistimewaannya, khususiyahnya, orang yang membaca surat Al-Hashr kullalailah, setiap malam. Wah, ini harus berhati-hati lisan saya ini. Takut keperucut bahasa Jawa. Siapa yang membaca surat Al-Hashr setiap malam, kafa, maka Allah akan mencukupi dia. Dari apa? Syarrad dunya wal akhirah. Dari kejelekan di dunia ini sekaligus kejelekan azab kelak di akhirat. Jadi betapa istimewanya surat Al-Hashr, kita yang membaca oleh Allah akan dilindungi dari musibah, dari bencana, bahkan dari azab di alam kubur maupun azab kelak di akhirat. Itu surat Al-Hashr. Bapak Ibu, saya cek tadi malam pas belajar, lumayan banyak juga surat Al-Hashr nih. 2 lembar ya. Dan kalau surat Al-Mulk kan sedikit itu, sedikit. Sepertinya surat Al-Hashr ini sebanyak surat Yasin sepertinya. Kemudian dalam belajar apa yang menjadikan surat Al-Hashr ini begitu istimewa. Saya melacak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihimpun oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Ma'qil bin Yasar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yusbihu 3 marrat a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim wa qara'a 3 ayatin min akhiri suratil Hashr.
Siapa yang membaca ta'awuz, cuma ta'awuznya a'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim 3 kali. Lalu membaca 3 ayat terakhir dari surat Al-Hasyr. Sering saya mendengar ustadz, kiai, ayat itu dibaca ketika ngimami sholat subuh. Sering waktu saya jadi makmum di masjid mana gitu, saya sering imamnya membaca 3 ayat terakhir dari surat Al-Hasyr. Ayatnya demikian. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Hafal lo buatan? Sami kali kalau buatan hafal ini. Karena tidak biasa. Sebetulnya setiap pagi kalau membaca wirid al-wirdul latif, jadi doa-doa al-maksurat, ayat ini satu di antara doa yang dihimpun oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam karyanya namanya Al-Wirdul Latif. Itu ada ayat ini. Kalau misalnya panjenengan baca, tapi kalau tidak hafal, yang membaca 3 ayat di akhir surat Al-Hasyr, wakkalallahu bihi 70 alfa malakin yusalluna alaihi hatta yumsiyah. Sepindah balik saya bacakan, sekali lagi saya bacakan, wakkalallahu bihi 70 alfa malakin yusalluna alaihi hatta yumsiyah. Maka Allah mengutus 70.000 malaikat. Oleh Allah diutus berapa? 70.000 malaikat. Untuk apa? Untuk yusalluna alaihi, untuk mendoakan orang ini. Wakalah. Maka Allah memasrahkan siapa? Bihi dengan bacaan itu kepada 70.000 malaikat. Pengapunten. 70.000 malaikat yang diutus oleh Allah untuk melindungi, mendoakan orang yang membaca 3 ayat surat Al-Hasyr, mulai dari membaca pagi hatta yumsi, sampai nanti sore. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Betapa besar faidah, kegunaan dari 3 ayat surat Al-Hasyr. Ini baru 3 ayat yang dibaca, apalagi yang dibaca keseluruhan ayat dari surat Al-Hasyr. Jadi, Masya Allah. Kemudian saya lanjutkan, wa in mata fi dzalikal yaum mata syahida. Kalau kemudian orang itu ditakdirkan mati pada malam itu, maka sesuai sabda Rasulullah ini, kalau orang itu kemudian ditakdirkan mati pada malam itu, yang tadi membaca surat Al-Hasyr, mati pada siang itu, mata syahida, maka mati tercatat sebagai syuhada, sebagai martir, sebagai orang yang mati syahid. Itu kalau dibaca pagi.
Wa man qalaha hina yumsiya kana bitilkal manzilah. Kalau nanti dibaca di sore hari jelang huruf, jelang terbenam. Masya Allah, dibaca jam 5:15 jelang huruf, 3 ayat ini dibaca, maka dia akan mendapatkan riwayat yang sama dengan yang membaca di pagi hari itu. Artinya ada 70.000 malaikat yang Allah beri tugas untuk apa? Menjaga dan mendoakan orang yang membaca. Dan kalau ditakdirkan mati pada malam itu, dia akan mati syahid. La haula wala quwata illa billah. Jadi saking istimewanya surat Al-Hasyr. Sebetulnya surat ini sebagaimana riwayat Al-Imam Abdullah bin Abbas, surat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sekelompok orang Yahudi, namanya orang Yahudi Bani Nadir. Jadi makanya surat ini diawali dengan insyaallah la haula wala quwata illa billah. Ayat yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Huwal ladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyri ma dhanantum an yakhruju ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. Bertasbih lillahi kepada Allah, ma fis samawati, apapun yang ada di langit, malaikat-malaikat Allah, wa ma fil ardi, dan apapun yang ada di muka bumi, semua bertasbih. Hanya para bapak, para ibu, sebagaimana yang disampaikan di dalam ayat yang lain, hanya mereka la ta'lamuna tasbihahum atau la tafqahuna tasbihahum. Mohon maaf, mereka tidak faham, mereka tidak ngerti bagaimana tasbih mereka, seperti apa bacaan tasbih mereka. Sesungguhnya apapun yang ada di langit, apapun yang ada di bumi, tunduk patuh bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Termasuk alhamdulillah kula panjenengan tining Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan menjadi hamba-hambanya yang mau bertasbih kepada Allah. Tadi alhamdulillah baca subhanallah, subhanallah, subhanallah 30 kali. Setelah setiap selesai menjalankan ibadah salat, dan itu fadilahnya luar biasa. Sekedar subhanallah. Cuma kadang mohon maaf, subhanallah kita hanya di bibir, tidak sampai masuk ke relung hati. Subhanallah, subhanallah. Sering subhanallah, subhanallah, subhanallah. Untuk pentolan tasbih, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tutup pentolan liya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hanya di lisan. Seperti seremonial. Ini yang kadang mohon maaf, saya secara pribadi, iya,
Kenapa ya? Istighfar saya, tasbih saya sekedar seremonial lewat di lisan. Tetapi para bapak, para ibu, tetap kita harus bersyukur. Alhamdulillah, Allah mentakdirkan lisan ini mau bertasbih, meskipun tasbih kita masih belum sampai ke relung hati. Tetap harus kita bersyukur. Siapa tahu dengan bersyukur itu jadi jalan kita, Allah kemudian memberikan anugerah subhanallah itu sampai ke relung hati. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, wa itta'adzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Lisan bisa bersyukur. Ini anugerah apa betul? Anugerah. Badan ini mau sholat, anugerah apa betul? Anugerah. Karena ini semata-mata bifadlillahi wa birahmatih. Makanya kan banyak dalam Al-Quran, kul bifadlillahi wa birahmatih. Banyak sekali itu dalam Al-Quran. Makanya jangan cek di Al-Quran, tulis di Al-Quran di pencarian ayat-ayat, tulis bifadlillahi wa birahmatih. Akan banyak ayat-ayat yang muncul bifadlillahi wa birahmatih. Karena memang semata-mata kulo kalian panjenengan bisa beribadah, bisa bertahajud, bisa ibadah sholat jamaah, bisa ngaji sareng-sareng, semata-mata bifadlillahi wa birahmatih. Karena anugerah Allah, karena rahmat kasih sayang Allah. Maka mohon maaf, meskipun sholat kita masih belum benar-benar seperti sholat yang diajarkan oleh Rasulullah, zikir kita masih sekedar di lisan, belum sampai di hati, tetap harus disyukuri. Alhamdulillah. Siapa tahu hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, Allah memberikan hidayat. Alhamdulillah, tambah hari zikir kita kok tambah baik. Ada penjiwaan. Kadang nyuwun pangapunten, jangankan zikir, kadang mohon maaf, doa itu loh, kadang doa. Kan kita doa itu minta, kita itu minta doa itu. Orang doa itu kan minta. Kadang ketika kita berdoa kepada Allah tidak sadar apa yang kita minta. Loh, kok wis rebana, wis kat ini mahal. Biasanya mohon maaf, orang berdoa itu kan kesimpulannya di akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi model doa kita itu seperti piramid terbalik, ngalor ngidul yang dipinta, tapi nanti endingnya Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu endingnya. Di awal banyak yang kita pinta. Kalau di dalam salah satu kitab, mohon maaf mungkin karyanya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Bapak Ibu, orang berdoa itu satu, awali dengan Alhamdulillah, lalu diiringi dengan salawat sebagai pembuka doa kita. Alhamdulillah, salawat. Kemudian yang ketiga, singsai, al-i'tirafu bidzunub. Napa? Mengakui dosa-dosa kita. Al-i'tirafu bidzunub. Dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang memiliki makna al-i'tirafu bidzunub, mengakui dosa-dosa. Yang pertama, ayat yang dibaca Nabi Adam. Bahkan itu dari Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna, ya Allah, kami zalim ya Allah.
mengakui awake dhewe niki kula jenengan niki zalim, durhaka. Betul. Ini orang setingkat Nabi Adam. Gimana? Mengakui bahwa kita ini banyak salah, bahwa kita ini banyak dosa, bahwa kita ini sering durhaka. Mohon maaf, Bapak Ibu punya dosa no betul, kagungan no betul, kata no kecil. Insyaallah, subhanallah. Tapi kan sudah tahu penghapusnya kan ya? Kan pun ngerti penghapusnya kan ya? Dosa itu wajar jenenge manungsa. Karena manusia itu oleh Allah seperti yang disampaikan pada pengajian-pengajian sebelumnya, Allah itu menciptakan manusia, satu dikasih nafsu, yang kedua ada setan. Maka ketika manusia itu berdosa wajar. Maka dalam hadis Rasulullah matur, kullu bani Adam khatta'un. Setiap manusia itu banyak salah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat. Nah, gimana taubat itu? Taubat itu ya menyesali dosa-dosa. Rumungso salah, rumungso duraka, boten rumungso apik, boten rumungso sae, tidak. Nah, rumungso. Napa rumungso niku Jawa napa bahasa Indonesia? Kok Jawa terus iki ngawur ditukar iki sama apa nih? Para bapak, para ibu, la haula wala quwata illa billah. Jadi yang ketiga, ketika kita berdoa, apa yang seharusnya kita lakukan setelah alhamdulillah, bertahmid, bersolawat, al-i'tirafu bidzunub, mengakui dosa-dosa. Rabbana zalamna anfusana. Atau niru doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ya Allah, estu sungguh inni kuntu minadh zalimin, termasuk orang yang zalim, durhaka, mengakui. Baru setelah itu, Masya Allah, yang keempat, kalau kita berdoa yang keempat, setelah bertahmid, bersolawat, kemudian mengakui dosa-dosa, baru kita memohon pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak itu ayat-ayat dalam Al-Quran. Yang paling populer sering dibaca akhir surat Al-Baqarah, akhir surat Al-Baqarah, atau di 10 terakhir surat Ali Imran. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Hafal ke? Hafal betul? Kata anak saya gak hafal gitu. Fastajaba lahum rabbuhum, fastajaba, lalu mengijabah, mengabulkan. Ini kalau bisa hafal, ambil 2 ayat aja. Rabbana innana sami'na munadiyan. 2 ayat ini. Doa itu memohon pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau akhir surah Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana
warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Pasti hafal ini pasti. Nek boten hafal nemen lah. Akhir surat Al-Baqarah. Jadi itu akhir surat Al-Baqarah, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah itu siapa yang membaca, Allah akan mencukupi dari semua kejelekan-kejelekan. Makanya kalau bisa pagi-pagi baca 10 ayat dari surat Al-Baqarah, 10 ayat dari surat Al-Baqarah, termasuk 2 ayat yang terakhir di akhir surat Al-Baqarah. Amanar rasulu, kemudian la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Baru setelah itu memohonkan atau memintakan pengampunan untuk siapa? Untuk kedua orang tua. Untuk kedua orang tua. Dalam Al-Quran ada Rabbana ufirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yakumul hisab. Wonten nggih? Hafal nggih? Rabbana ufirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yakumul hisab. Insyaallah hafal. Bapak Ibu ingkang satula muliakan, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu urut-urutannya. Urut-urutannya kita berdoa kepada Allah. Hanya itu tadi saya kembalikan. Sebagaimana yang biasa kita lakukan, seringkali tangan kita mengangkat memohon kepada Allah, kadang kita nggak sadar, aku ini jaluk opo. Apalagi doanya sholat tarawih itu kan panjang. Allahumma ja'alna bil iqamati kamilin, apa panjang. Jaluk opo, minta apa itu? Enggak paham. Masya Allah. Makanya doa itu yang baik. Memang doa-doa yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian doa-doanya sahabat-sahabat. Loh, nek jenengan panjenengan tidak bisa mencontoh doa-doa dalam Al-Quran, mencontoh doa-doa dalam hadis, mencontoh doa-doanya sahabat, kok gak bisa? Doa sendiri. Ya Allah, panjenengan paringi saya ya Allah. Bahasa Indonesia nggih? Bahasa Indonesia. Kula sering Jawa kula. Allah, selamat dunia akhirat ya Allah. Selamat dunia akhirat ya Allah. Kula sering dungu malah Jawa. Kadang Madura kadang. Ya Allah, paringi selamat ya Allah. Anak-anak paringi selamat ya Allah. Paringi rezeki sing gampang, keangil-angil ya Allah. Jadi kan lebih napa? Lebih napa? Lebih terasa. Ngoten daripada Allahumma dalu apa Allah. Mohon maaf. Kecuali dalam sholat. Jangan dalam sholat kan gak boleh kan. Gak boleh dalam sholat. Kalau dalam sholat ya mengikuti doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau habis sholat angkat tangan. Apalagi kalau sholat hajat. Sholat hajat itu doa dari Rasulullah. Allahumma inni la ilaha illallah al-halimul karim, subhanallahi rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ithmin, Allahumma la tada' li dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la hajatan hiya laka ridan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Kan boten hafal to, kadang masih hafal gak paham kan? Gak paham pun wis angkat ya Allah. Kula kagungan hajat Gusti. Wonten mah. Wa antum muqinuna bil ijabah. Keranten Masya Allah nyambung konek antara lisan, pikiran, hati. Insya Allah. Wa antum muqinuna bil ijabah. Hati ini luwih mantep, luwih yakin diijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Daripada mohon maaf sing Allahumma tapi gak ngerti. Jenengan nek donga, jenengan kalau berdoa bahasa Arab apa bahasa Jawa?
campur-campur nggih. Gaduh-gaduh nggih. Sami kali kula. Nek wis gak konek, mohon maaf. Saya kalau sudah gak konek kan sering kan gak konek kan, sering gak konek. Niki gak konek antara niki kali niki kebetulan konek. Jenengan natos nopo sering? Oh kadang sholat nggih ngoten. Loh, kok wis innaka hamidum majid. Nek cara fikih lho, fikih sing ketat lho, cara fikih sing ketat. Jenengan mau tahiyat, at-tahiyyatul mubarakatuh. Jenengan pas baca tidak sadar, pas at-tahiyat tuh gak sadar, pikiran gak sadar, hati gak sadar, gak nyambung, tapi terus karena kulino terus baca aja, tiba-tiba innaka hamidum majid. Kalau dalam fikih disuruh ulang kan, disuruh ulang. At-tahiyatnya itu tidak sah. Kenapa? Gak konek. Tapi diulang terus, gak mari-mari sholat itu. Oh kadang diulang yang pancet maun betul gitu, gak konek-konek. Masya Allah, Bapak Ibu paling boten seperti itu. Jadi antara, mohon maaf, pikiran, hati, lisannya nyambung ketika berdoa. Jadi mohon maaf, monggo sarang-sarang seperti yang disampaikan tadi, disyukuri. Alhamdulillah, purun sholat nggih, purun mau sholat, mau tasbih, mau beribadah, karena semua bertasbih kepada Allah. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, sebagaimana awal dari surat Al-Hasyr, sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Kecoba tiang-tiang sing, orang-orang yang hatinya disebutkan di dalam Al-Quran ada rasa sombong, gumedhe. Kok gumedhe? Gumedhe ini Jawa napa? Jawa. Sombong, arogan, napa nggih, kemelintir. Itu kadang, mohon maaf, gak mau bertasbih, gak mau berdoa, gak mau bersujud. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Iblis itu tidak mau bersujud. Kenapa? Karena sombong, aba, moh, enggan, wastakbar, istikbar, sombong, merasa lebih baik dibandingkan Nabi Adam. Sebetulnya para bapak, para ibu, bukan urusan kita lebih baik, bukan urusan kita sudah mapan, bukan urusan apa yang diberikan Allah sudah banyak, bukan urusan apa sudah tidak butuh dengan rizki dengan apa, bukan urusan itu. Tapi kita bertasbih, kita berdoa, kita bersujud semata-mata untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun karena oleh Allah memang diperintahkan nopo bertasbih, diperintahkan nopo berdoa. Monggo kita berdoa. Us duwe aku wis akeh kok. Masyaallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Para bapak, para ibu, kita berdoa kepada Allah itu yang kita minta. La haula wala quwata illa billah. Bukan hanya rezeki, yang paling penting adalah nopo pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mohon maaf, maka la haula wala quwata illa billah. Monggo napa teng ati niki cara wong Jawa disemelehno, dijadikan hati niki sing andap asor, tawadhu khususnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tawadhu kepada saudara, kepada tetangga, khususnya kepada kedua orang tua. Karena dengan seperti itulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan senang kepada kita sebagai hamba-hambanya. Karena Allah sungguh tidak senang dengan orang-orang, mohon maaf, sombong, kemelinti, arogan,
sehingga tidak mau bertasbih, berdoa, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semangat dari awal, di awal surat Al-Hasyr, ngaturi kulo kalian panjenengan sami, ngajak kita semuanya untuk menjadi orang yang bertasbih, yang bertahmid, yang bertakbir, yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir surat Al-Hasyr, para bapak, para ibu, di akhir surat Al-Hasyr diajarkan kula kalian panjenengan dengan beberapa asmaul husna. Ini yang di akhir surat Al-Hasyr diajari. Napa? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang luar biasa baik. Fad'uhu biha. Jika panjenengan berdoa, tadi sudah saya sampaikan, ketika kita berdoa, baca tahmid, baca salawat, akui dosa-dosa, memohon pengampunan kepada Allah. Ketika kita berdoa, sebut nama-nama Allah. Rasulullah ajarkan dalam sebagian doa, Allahumma inni as'aluka bi annakal wahidul ahadus samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad antaghfira li dzunubi innaka antal ghafurur rahim. Oh, kita minta rizki, ya Allah, Allahumma rzuqni ya Razzaq wa anta khairur raziqin. Disebut ya Razzaq. Mohon maaf, kita minta rahmat Allah, disebut ya Rahman ya Rahim wa anta arhamur rahimin wa anta khairur rahimin. Jadi kita minta apa? Sebut nama-nama Allah, sebut asmaul husna sesuai dengan apa yang kita minta. La haula wala quwata illa billah. Ada doa itu ya Jabbar, ya Qahhar, ada doa-doa tentang itu. Kenapa? Minta kekuatan kepada Allah agar bisa diberi kemampuan, kekuatan untuk menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Minta ya Jabbar, ya Qahhar. Masya Allah. Ada ayat, ada asmaul husna, misalnya mohon maaf napa tentang misalnya minta kesehatan. Ya Allah, napa? Ya Syafi, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi antash syafi. Itu kan doa Rasulullah. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa, hilangkan beban berat ini, penyakit nopolah. Ishfi, ya Allah, panjenengan paring kula saras, ya Allah, panjenengan paring kesehatan, kesembuhan. Ishfi antash syafi. Ya Allah, Engkau yang maha memberikan kesehatan, kesembuhan. Jadi ketika kita berdoa, ketika kita bertasbih kepada Allah, sebut asmaul husna. Loh, natos. Masya Allah, doa, natos doa dikasih, kan ada dalam Al-Quran. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Hafal gitu? Doa itu setelah doa yang biasa dibaca itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Asmaul husna. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana innaka jami', asmaul husna. Makan. Ya Allah ya Jami', ya Allah jangan kumpulkan kula ya Allah dengan siapa Muhammad. Khususnya singkati rabi manin, ya Allah jangan kumpulkan kula ya Allah dengan mbok rondo tangga kula ya Allah. Masya Allah.
Mohon maaf, hujan mulai bu, hujan. Bapak-bapak pun sepuh-sepuh, terus gak ngatasi lah bapak-bapak. Lah, kecuali Mas Rizky ini, saya no Mas Rizky. Masya Allah. Mohon maaf. Artinya, ketika kita berdoa kepada Allah, sebutkan di dalamnya Asmaul Husna, sebagaimana Allah ajarkan dalam banyak doa, termasuk di akhir surat Al-Hasyr. Jadi semangat di awal membaca tasbih, bertahmid, bertakbir, berdoa kepada Allah. Di akhir dijelaskan Asmaul Husna. Begitulah surat Al-Hasyr. Intinya, monggo sarang-sarang kula kalian panjenengan senang bertasbih kepada Allah, senang berdoa kepada Allah dengan banyak membaca Asmaul Husna. Makatan Masya Allah sampun syuruk nggih. Monggo kalau mungkin ada ibu bapak yang mau tanya, monggo. Nggih. Oh niki abah niki monggo. Nggih, mangke ibu nggih. Sekedap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum pagi ini Pak Ustadz, saya mendapatkan informasi dari WA tentang Wasiatul Mustafa, yaitu terkait dengan bagaimana kita itu sebagai jamaah memasuki masjid harus menanggalkan jabatan dan lain sebagainya. Mungkin kadang-kadang kita bisa mencapai dengan mudah, tapi dalam refleksi keseharian tidak mudah. Jadi juga terkait juga mungkin selain jamaah, mungkin perlu kami mendapatkan pencerahan dari Pak Ustadz terkait dengan bagaimana seorang pimpinan amanah sebagai pengurus masjid. Kadang kita tahu bahwa sebenarnya kalau utamanya adalah lillahi ta'ala, tapi dalam prakteknya mungkin tidak mudah itu dilakukan. Barangkali berdasarkan Wasiatul Mustafa ada pencerahan mengenai syafaat dan mudorotnya kalau kita tidak melakukan seperti apa yang diamanahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam awali dari yang kedua nggih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Bapak Ibu, mohon maaf, memakmurkan masjid niku memang berat ya, berat. Satu kurang keras. Saya kira sudah bahasa Indonesia baru saja. Ya Allah, Masya Allah. Waduh, kula niki ngapunten. Ngantuk paling kula niki. Semalam pulangnya tidak begitu malam. Jam berapa sampai rumah? Jam 10:30 mungkin. Ngaji di sebelah nih tadi malam halal bihalal di rumput mapan. Di rumput mapan. Tidak begitu malam kok. Cuma ya tidak begitu ngantuk. Jadi mohon maaf. Orang memakmurkan masjid, lebih-lebih jadi pengurus masjid memang berat. Saya itu dalam merasakan, dalam jadi pengurus di salah satu masjid berat, dan dalam dapat amanat nopo, amanat yang menurut gue paling berat, ngimami subuh. Padahal saya dari masjid itu 2 kilo, saya sudah ukur 2 kilo. Dan dulu saya dikasih bensin, dikasih katanya pengurus-pengurus yang lain, gak apa-apa Ustaz buat bensin. Tak pikir-pikir harus dikasih banyak kok sama Allah, kok sih minta uang bensin, gak usah.
Karena dulu dikasih bensin, kalau setiap bulan tuh dikasih, ini Ustaz buat bensin. Karena memang agak jauh dari rumah, ada 2 kilo. Nah, corong nge-grab ngoten, corong gojek gitu ya. Corong gojek mungkin 10.000 gitu. Jadi PP 20.000 gitu. Jadi sama pengurus dikasih gitu. Mohon maaf. Suwi-suwi tak pikir-pikir, gak usah. Oh ngimami tok, masa ngimami dibayar gitu loh. Oh ngimami tok. Tapi siapa lagi dikasih tak terima. Tapi suwi-suwi akhirnya saya nggak mau. Nggak usah. Oh hanya ngimami. Sawangani sholat tok kok dibayar. Gak enak. Mohon maaf. Memang berat saya. Masya Allah. Dan kita yang bisa menjalankan, mohon maaf, mudah-mudahan kalau bisa menjalankan, mohon maaf. Saya tidak bermaksud apa-apa, saya hanya menjawab pertanyaan ini. Saya tidak bermaksud nopo-nopo. Saya rasakan berat menjalankan amanat memakmurkan masjid. Takmir itu apa artinya? Takmir itu artinya memakmurkan. Takmir, mohon maaf, kok gak mau nang masjid? Ya duduk memakmurkan jenenge. Apa tuh nggih? Abang ngapunten. Takmir, kok gak datang ke masjid? Ya bukan takmir. Kan takmir itu berasal dari kata takmir, amarah. Apa amarah? Memakmurkan. Ngeramut, ditempati ibadah. Ngeramut secara non fisik berarti ditempati ibadah. Ngeramut secara fisik. Bapak Ibu, takmir khususnya yang berkaitan dengan ibadah. Takmir seksi ibadah, ya kewajibannya memakmurkan. Mohon maaf, kalau takmir tidak memakmurkan, ya bukan takmir namanya. Oh, tidak memakmurkan. Kan takmir itu artinya memakmurkan. Mohon maaf. Dan ini tantangannya luar biasa, berat. Kadang kita sudah Masya Allah, sudah menjalankan kegiatan nopo-nopo. Di masjid itu kadang banyak netizen, Bang. Nggih. Oh, lah, pengerikan nggih. Wong iki teko. Abari pengapunten. Kalau misalnya banyak netizen di mana-mana. Oh, ngurusin netizen. Waduh, jenengan wis. Nggih, cobalah jenengan lihat di YouTube di nopo ngoten la haula wis. Orang apa saja dikomentari sekarang. Apa saja dikomentari. Nggih. La haula wala quwata illa billah. Nek menurut kula patun bisa direhkan. Sudah pasti. Lah ngoten to nggih. Sing penting kita kebaikan untuk kemakmuran masjid dalam rangka menjaga rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Oh nek ngereken netizen enggak mari-mari. Nggih, napa malih kadang ibu-ibu sing kadang terus netizen iki. La haula wala quwata illa billah. Nggih nyuwun pangapunten. Orang yang bisa menjalankan tugas ketakmiran, itu dipuji di dalam Allah. Niki saya bacakan. Innama itu kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan adatu hasrin. Apa? Innama itu artinya hanyalah. Jadi hanyalah. Hanya siapa? Ya'muru masajidallahi man amana billah. Hanya orang-orang yang beriman yang bisa memakmurkan masjidnya Allah. Pengapunten sepindah malih. Kok bisa memakmurkan masjid? Dimakmurkan secara fisik perawatannya, dimakmurkan secara non fisik kegiatan ibadahnya. Kok panjenengan bisa menjalankan tugas-tugas untuk memakmurkan masjid? Itu dipuji oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman. Bahkan dalam hadis ketika Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dalam hadis Rasulullah, ahlullah hum ahlul masajid. Keluarganya Allah itu ya ahli masjid.
ahli masjid. Kenapa? Ini rumahnya Allah. Kok jenengan ngeramut memakmurkan rumahnya Allah? Oh, berarti keluarganya Allah. Inilah orang-orang yang disebutkan di dalam ayat niki wau nggih. Fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Orang yang benar-benar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur, alhamdulillah, bisa menjalankan tugas-tugas untuk memakmurkan masjid. Bersyukur, alhamdulillah. Itu luar biasa. Dan mohon maaf, karena tidak dibayar, jadi berat. Kalau kita di kantor kan dibayar tuh, dibayar. Cobalah takmir Masjid Nurul Iman per bulan 10 juta. Mangkel rebutan yang tidak takmir. Nyuwun pangapun. Makanya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diomeli ibu-ibu ya diuji oleh Allah. Nyuwun pangapun, diomeli bapak-bapak diuji oleh Allah. Karena memang hanya orang-orang yang beriman, orang yang bisa menjalankan tugas-tugas ketakmiran di masjid manapun. Termasuk, mohon maaf, kalau diuji, kadang wis ngantuk, capek, aras-arasan badhe nang masjid, padahal tugas saya hanya satu, nopo? Ngimami subuh. Pokok saya tidak keluar, tugas saya ngimami subuh. Kalau Sabtu, Minggu gak bisa. Sabtu, Minggu, Rebu gak bisa. Jamaah masjid sudah tahu. Tapi kadang Jumat ada pengajian di luar, kadang hari apa ada pengajian. Mohon maaf, kadang saya mikir, kenapa ya kalau ngimami ada pengajian jauh sampai ke Keputih, ke aras-arasan. Sing 2 kilo kok aras-arasan. Kan perlu tanda tanya nih, bukan? Perlu tanda tanya. Jenenge menung. Masya Allah, disitulah keimanan kita teruji. Mohon maaf, mudah-mudahan setuju, mudah-mudahan semua pengurus takmir masjid di Nurul Iman dan masjid-masjid yang lain diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan amanah. Amin Allahumma amin. Nanti ibu-ibu masih mau tanya? Nanti pertanyaan yang pertama kapan-kapan mawon baru. Sana ibu-ibu yang mau tanya. Monggo ibu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf kepada Bapak dan Ibu semua apabila pertanyaan ini tidak berkenan, karena ini masalah saya di rumah saya. Gini Ustaz, sebelum meninggal suami saya itu mengadakan transaksi jual beli tanah dengan orang dalam perjanjian dibayar selama 6 bulan. Jadi sekarang ini sudah hampir 2 tahun belum dilunasi sama orangnya itu. Suami saya sudah meninggal tahun April 2024 meninggalnya. Ya, uang mukanya itu 7 bulan setelah uang mukanya diterima 7 bulan sebelum suami saya meninggal. Jadi sampai sekarang hampir 2 tahun itu belum dilunasi. Terus kemarin itu orangnya nanya mau bagaimana. Terus anak saya bilang ini udah 2 tahun, kalau mau diselesaikan ya ada harga yang sekarang atau bagaimana. Nah, ini saya kok di hati saya kok kurang benar gitu Ustaz. Sebaiknya itu diselesaikan dengan harga persetujuan awal atau dengan harga sekarang, karena mungkin anak saya masih muda ya Ustaz, mungkin merasa dirugikan gitu karena jawabnya ada 2 tahun. Kalau saya berpikiran dengan komitmen suami saya itu takutnya mempengaruhi suami saya dalam keputusan Ustaz. Semoga dengan pencerahan dari Ustaz semua bisa terselesaikan. Kami selamat dunia akhirat bagi pembeli maupun penjual. Seperti tambahan Ustaz, pembelinya ini orang yang cukup besar sebagai kepala desa
dan juga pengusaha properti. Jadi mungkin anak saya lihat di situ, mereka suka saya ceritakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, satu yang perlu saya jelaskan, ini transaksi jual beli. Dan transaksinya, jual belinya bisa manin muajjal dengan tempo dihutang, dihutang. Di dalam Al-Quran ayat 282. Makanya ini penting untuk mohon maaf, untuk benar-benar difahami terkait hutang piutang. Itu kan transaksinya jual beli tapi dengan dihutang kan gitu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl. Ayatnya panjang sekali, tidak usah saya baca lengkap. Bapak Ibu, transaksi apapun, lebih-lebih ini menyangkut hutang piutang. Ini sesuatu yang rawan. Makanya di dalam Al-Quran, jika itu menyangkut hutang piutang, satu harus dicatat. Kalau sekarang panjenengan seharusnya, dan mungkin sudah dilakukan, hutang piutang itu di depan notaris. Dan di situ kan sudah ditulis transaksi itu berapa kesepakatannya. Ini tanah dibeli dengan nilai berapa harganya, sudah ditulis. Maka karena memang yang disepakati harganya segitu, ya yang wajib dibayar oleh pihak pembeli harga yang tertulis di depan notaris. Meskipun nilai tanah dalam jangka 2 tahun sudah pastilah, nih 2 tahun sudah pasti. Kalau nilai tanahnya pasti. Tapi almarhum dahulu transaksinya kan nilainya sudah tercatat. Gak bisa Ibu, hutang piutang itu, mohon maaf, kalau panjenengan hutang piutangnya uang nilainya sekian, misalnya transaksinya ini sekian, yang wajib ditunaikan adalah uang yang sudah tertulis. Tidak boleh kemudian dikeruskan dengan nilai tanah di waktu sekarang. Atau jenengan nyetan, Masya Allah punya hutang berapa, 1 juta, tahun berapa, tahun 2000 sekian misalnya. Wah ini 1 juta ini kalau dikeruskan ke emas sekarang, nggak bisa seperti itu. Mohon maaf, hutang itu wajib ditunaikan sebagaimana sudah ditulis dan disaksikan. Kalau sekarang ada notaris, sesuai nominal yang tercatat. Meskipun barang ini sekarang mungkin nilainya sudah naik, karena kita sudah kesepakatan. Tidak boleh Ibu panjenengan minta dengan nilai yang berbeda, dan bisa jadi, mohon maaf, itu menjadi riba. Mohon maaf. Jadi mohon maaf Ibu, saya singkat, hak panjenengan sesuai nilai yang tertulis di akte notaris ikatan jual beli. Itu yang harus diikuti. Oh kalau tidak ke notaris ya sesuai kesepakatan. Seharusnya kalau tanah itu biasanya kalaupun tidak ada sertifikatnya, biasanya ke notaris dapat IJB, ikatan jual beli, biasanya dapat IJB. Jadi seharusnya mengikuti itu, supaya satu sama lain tidak
dirugikan. Memang seharusnya ada masa yang seharusnya panjenengan tentukan kapan harus dilunasi. Sampai 2 tahun kok tereng dilunasi padahal suki. Wah ini nyuwun pangapunten. Yang bermasalah kan yang pembeli. Tapi tetap kita tidak boleh karena nggak bisa bayar sekarang jaluk mundak. Wah ini yang tidak boleh. Wa ahallallahu al-bai'ah wa harramar riba. Sudah jelas ayatnya. Mudah-mudahan pesan singkat ini bukan pesan singkat ini jawab. Ada satu itu pertanyaan sudah lama saya katakan. Oh, ngoten. Apa maksudnya? Semoga ada pertanyaan ini. Jadi di masa pertanyaannya ada seorang ahli Yaman di salah satu rumah sakit di Jakarta. Beliau bertugas mendampingi pasien yang dalam keadaan kritis. Melakukan riset ada 1.000 orang yang didampingi yang akan yang saya dalam dan dari 1.000 orang ini hanya 70 orang yang bisa mengucapkan pertanyaannya apa yang menyebabkan 930 orang ini tidak bisa menyebut nama Allah dan yang 70 ini bisa memiliki selama kemudian yang bisa benar riset nih gigi. Benar ya riset nih gigi. Rohaniawan niki maksudnya ustad nggih. Soalnya kata rohaniawan itu konotasinya biasanya ke rohaniawan yang ada di RSI. Okay. Rumah sakit Islam ustad nggih, ustad nggih. Insyaallah. Sebab dalam biasanya kumpul-kumpul dengan sering diundang di acara-acara. Kalau non muslim itu disebut dengan rohaniawan gitu Kak. Kita yang muslim kan disebut ustaz gitu. Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu, saya bacakan tafsirnya. Saya bacakan tafsir lengkapnya. Ya ayyuhalladzina amanu itu oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir ditafsirkan begini. Hafizu 'alal islami hafizu 'alal islam. Sekejap. Hala sihhatikum wa kala hala sihhatikum hafizu 'alal islam hala sihhatikum wa salamatikum fa innal karima qad ajra 'adatahu bi karamihi annahu man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Mudah-mudahan kula boten lepat. Bapak Ibu, apa yang dimaksudkan ayat ini? Hafizu 'alal Islam fi hali sihhatikum wa salamatikum limatamutu 'alaihi fa innal karima qad ajra 'adatahu bi karami annahu man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi fa iyadan billah min khilafi dzalik. Ini penafsiran. Kenapa orang mau meninggal? Gampangannya tidak mudah mengucapkan la ilaha illallah. Kan gitu kan gampangannya. Kenapa? Mohon maaf. Mungkin di masa hidupnya tidak membiasakan diri membaca la ilaha illallah. Tetapi bukan berarti su'ul khotimah, boten. Tidak berarti orang yang tidak membaca la ilaha illallah berarti su'ul khotimah, tidak. Bisa saja dia su'ul khotimah, bisa saja dia husnul khotimah. Mungkin dia bacanya di dalam hati. Karena orang sedang kritis, mohon maaf, jangankan membaca, kadang mau ngapain saja sudah, mohon maaf. Kita yang sehat ini loh, kita yang sehat, kadang mau baca la ilaha illallah, kadang aras-arasan. Apalagi kita yang sudah sakit, sudah berbaring lemas, mau baca la ilaha illallah.
Mungkin mereka baca, tapi di dalam hati. Tapi mengapa ada orang yang begitu mudah membaca la ilaha illallah? Dalam kondisi kritis pun lisan ini terus membaca la ilaha illallah. Bapak Ibu, mungkin karena memang kebiasaan lisannya membaca la ilaha illallah. Kenapa? Saya baca dalam tafsir ini menafsirkan ayat Allah, wala tamutunna, janganlah sekali-kali kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian Islam. Apa kata Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir? Sesungguhnya Allah itu Mahal Karim, qad ajra adatahu, Allah menjalankan sunnatullah, kebiasaan Allah, annahu man asya ala syai'in mata alaih. Orang itu akan mati sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Oh, kebiasaan hidupnya kok baca la ilaha illallah, akan mudah membaca la ilaha illallah. Oh, kebiasaan hidupnya kok ngerumpi, rasan-rasan, ngomel karo sing lanang, kok mati pas ngomel-ngomel. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kenapa membaca la ilaha illallah itu tidak mudah di akhir hayat? Mohon maaf, mungkin dia baca tapi di dalam hati kita tidak tahu. Kemungkinan yang kedua, karena dia tidak membiasakan diri membaca la ilaha illallah. Orang yang membiasakan diri dengan la ilaha illallah akan mudah nanti ketika akhir hayat mengakhiri hayatnya dengan la ilaha illallah. Maka ten sampun jam 6, mangke kula didukani bapak-bapak ibu-ibu yang lain ini, didukani netizen. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah.